Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alaihi wa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali di pembelajaran agama Islam ya. After mid PTS 2 ini ya. Baiklah kita langsung saja kepada pokok pembahasan kita. Tentu kita mulai dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke bab 10 tentang ilmu dan pengetahuan. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa berbicara tentang ilmu pengetahuan ini, ya, pertama kali diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasul mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira itu berbicara tentang Iqra, baca, baca dan baca. Oke. Lalu berbicara tentang membaca tentu adalah berbicara tentang ilmu. Lalu apa sih ilmu itu? Nah, kan? Jadi ilmu itu secara umum diartikan adalah sebagai cahaya kehidupan. Ya kan? Bisa juga diartikan sebagai bentuk cahaya yang menyinari dalam kegelapan manusia ya menuju kepada arah dan tujuan yang baik. Makanya perlu ilmu. Ya. Kemudian ya ilmu pengetahuan juga adalah untuk mempermudah manusia yang jauh ya terasa dekat dengan ilmu. Misalnya dari kota Pekanbaru dulu ke Jakarta, sebelum ada ilmu pengetahuan yang modern kita harus naik mobil 3 hari 3 malam. Dengan ada ilmu pengetahuan adanya pesawat terbang hanya dalam 1,5 jam lebih kurang kita sudah sampai di Jakarta. Ini contohnya. Kemudian yang lama jadi sebentar, itu juga termasuk contoh ilmu pengetahuan. Yang berat jadi ringan. Nah, jadi dan lain-lain hal contoh-contohnya itu adalah menunjukkan tentang pengaruh ilmu terhadap manusia. Oke, bagaimana tentang kewajiban menuntut ilmu? Ini jelas disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah bahwa salah satunya menjelaskan menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Ya, talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Ya, diperjelas juga dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui Jibril. Ya, bicara tentang Iqra, baca, baca dan baca. Selanjutnya persamaan hak dalam menuntut ilmu itu ya menandakan bahwa Islam tadi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Rasul tadi katakan faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Laki-laki dan perempuan punya kewajiban untuk menuntut ilmu, tidak dibedakan. Artinya di sini kewajiban untuk ilmu itu adalah tanggung jawab daripada semua umat Islam. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan ini ya memiliki hak dan sama dalam menuntut ilmu karena memang laki-laki dan perempuan adalah manusia yang memang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam ayat Allah katakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, bahwa aku ciptakan jin dan manusia itu untuk menghambakan diri kepadaku dan fil ardi khalifah. Mereka adalah pemimpin di muka bumi. Selanjutnya bagaimana dengan keutamaan menuntut ilmu? Ini banyak dijelaskan dalam beberapa ayat dan hadis. Diberikan derajat yang tinggi yang pertama, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.
Kemudian diberikan pahala yang besar, jelas. Ya, yang ketiga merupakan sedekah yang utama, ilmu. Karena ilmu yang disedekahkan, yang disampaikan kepada orang lain tidak akan pernah berkurang, justru akan bertambah. Kemudian dengan ilmu ini ya, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Karena tidak mungkin orang beribadah tanpa ilmu. Dan orang yang senantiasa beribadah hanya dengan fokus kepada monoton ibadahnya saja, lebih mulia di hadapan Allah orang yang menuntut ilmu dan mereka membuat terobosan-terobosan baru. Kemudian ilmu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Ini jelaskan dalam hadis Rasulullah. Orang yang menuntut ilmu di hadapan Allah lebih utama daripada orang yang beribadah sholatnya 1000 rakaat, lebih utama orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian sama dengan pahala berjihad. Ini jelaskan dalam hadis Rasul juga, ya, bahwa orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu itu sama halnya dia telah berjihad di medan perang melawan orang-orang yang menuntut atau merendahkan agama Islam. Oke, kemudian bagaimana hukum menuntut ilmu? Ya, hukum menuntut ilmu itu ada dua secara umum. Ya, tadi disebutkan wajib secara umum, tapi menyangkut kepada pembagian. Yang pertama disebutlah dengan fardu kifayah, ilmu yang berbicara tentang umum, eksakta dan lain-lain. Tidak mesti masing-masing kita. Seperti bidang kedokteran, perindustrian, ya kan? Dan lain-lain, ya hanya beberapa orang saja sudah cukup. Ya. Tetapi yang kedua ini disebut dengan ilmu yang berbentuk fardu ain, berbicara tentang ibadah kepada Allah, berbicara tentang berta'abbud kepada Allah, maka ini adalah kewajiban masing-masing, disebut dengan fardu ain. Oke, anak-anak sekalian, ini barangkali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan yang bermanfaat buat kita. Dan ingat slide terakhir, jangan lupa sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.